wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Saskia Putri Azeli dengan NIM 22032094. Perkenalkan, namaku Windy Yunita Sari dengan NIM 22032100. Nah, di sini tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah umum, yaitu pengantar psikologi. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai dunia perkuliahan. Sebelum membahas dunia perkuliahan, di sini aku mau nanya gitu dulu sama Windy. Nah, di Windy gimana sih perjuangannya gitu? Awal muasalnya tuh bisa masuk ke sini dengan jurusan yang diinginkan ya kayak pasti gitu. Gimana? Sharing dulu. Nah, sebelumnya aku tuh sekolah SMA, terus aku daftar SB. Nah, di daftar SB ini aku milih UNP. Nah, UNP ini aku milihnya biologi. Nah, di UNP di SB itu kan ada dua pilihan tuh kan. Ya. UNP ini pilihan keberapa? Gitu. Aduh, UNP ini kebetulan pilihan kedua. Iya. Itu yang pertama apa? Yang pertama itu di salah satu univ juga, univ negeri di Sumatera Barat. Itu dengan jurusan yang sama atau gimana gitu? Nah, jurusannya tuh beda. Yang pilihan satu aku ngambilnya yang kesehatan. Itu mengenai gizi. Oh, gizi ya. Iya. Keduanya lulus biologi. Iya. Dan Windy lulus pilihan kedua ya di jalur SBMPTN. Iya. Terus kalau Kia gimana? Bisa Nah. masuk ke UNP? Kalau aku dari awalnya juga ikut jalur SNMPTN. Nah, di situ tuh aku juga aku juga nggak lulus ya, balik lagi kayak Windy bilang tadi, jangan terlalu berharap ya, karena awal mulanya pun aku juga terlalu berharap gitu Ya. seakan kayak lulus gitu, terus juga nggak ada persiapan juga diri untuk UTBK gitu, lupanya nggak jebol. Akhirnya ya aku juga daftar SBM, cuman bedanya di sini aku tuh biologi itu pilihan pertama. Aduh, terus yang pilihan kedua di mana tuh? Pilihan kedua juga UNP, tapi cuman bedanya nggak biologi, kimia. Ada cerita menarik nggak Kia waktu persiapan UTBK? Cerita menarik ya waktu persiapan UTBK. Ya, yang menariknya ya karena kita nggak ada persiapan ya. Iya. Jadi kayak Hamin 30 hari gitu. Udah baru aku tuh mulai belajar gitu kan, mulai kayak giat lagi gitu kan biar diterima gitu di Universitas Negeri Padang gitu dengan prodi yang sekarang ya. Nah, terus di selama persiapan juga tuh kan kita di bulan puasa. Iya, betul banget. Kayak harus sambil puasa, sambil belajar gitu. Jadi tuh pikiran tuh kebagi tuh, lapar sama belajar. Iya. Nah, kalau Windy gitu ada nggak yang kayak berkesan gitu selama persiapan UTBK tuh ngapain aja gitu? Wah, aku juga sama kayak Kia. Aku Hamin 30 juga tuh mulai belajar karena aku dulu kan terlalu berharap ingin masuk SN. Tapi ternyata rezeki belum di tangan kan ya. Iya, betul. Tapi tetap mungkin di rezekinya tuh jalannya berbeda. Iya, ya, gitu. mungkin. Nah, aku belajar tuh biasanya dari pagi, terus nanti siang, terus malam. Jadi kayak tiap hari itu aku harus belajar karena materi UTBK itu kan banyak kan. Iya, jadi betul. harus dipelajarin step by stepnya. Apalagi pilihan pertamamu lumayan tinggi juga ya, kesehatan itu. gitu. Aduh, ternyata berat juga. Betul. Terus sudah nih udah keterima kita ya, alhamdulillah ya. Nah, barulah tuh masuk ke dunia perkuliahan yang udah jauh banget tuh ya transisinya dari masa SMA ke kuliah. Ada nggak gitu? Gimana sih perasaannya gitu? Dunia perkuliahan ini udah beda gitu. Kita nggak pakai seragam SMA lagi. Iya, kita udah pakai baju bebas. Kita sendiri yang ngatur. Diri kita sendiri yang ngatur. Contohnya apa sih kayak ngatur diri sendiri gitu dalam bidang apa gitu? Kayak dalam bagian gitu. Terutama dalam bidang kehidupan kan ya, kayak manajemen waktu, keuangan, ya semacam itulah. Nah, betul, kayak manajemen waktu tuh bukan suatu hal yang kayak mudah banget ya, Win. Iya, itu. Apalagi pas bikin tugas kemarin, kita sadar gitu ya, kayak
banyak ternyata waktu yang kita gunain tuh untuk berleha-leha kan. Jadi kayak dari situ tuh kita mulai kayak coba deh kayak step-step ngatur-ngatur waktunya. Iya, kayak kita tuh harus bagi waktu untuk tugas, kemudian untuk istirahat. Tuh harus pintar-pintar lah mengaturnya. Iya. Kalau enggak nanti kita keteteran. Betul-betul tuh keteteran, belum lagi banyak apa. Nah gini, kita kan di biologi nih ya. Iya. Nah terus kita sama-sama dari prodi biologi juga. Nah terus di biologi kita ada praktikum. Ada nggak satu praktikum yang berkesan gitu sama Windy? Aduh, ada tuh satu praktikum yang pakai mikroskop. Mikroskop gimana ceritain dong pengalaman Ceritanya tuh- pakai mikroskop. Waktu di SMA, Windy tuh nggak pernah pakai mikroskop karena itu kan zaman corona. Jadi kami tidak diperbolehkan untuk masuk ke labor. Nah, jadi itu first time untuk megang mikroskop. Pertamanya tuh bingung banget. Terus kan ngelihat itunya kan preparatnya, Iya. terus terkaget, wah ternyata kayak gini ya mikroskop Ya, itu. betul sama aku juga pertama kali ngeliat gitu. Iya. Kalau Kia ada nggak yang buat Kia itu ternyata oh gini ya kuliah itu? Oh gini aku lihat itu ya, pertama ya jamnya gitu. Jam Apa tuh jamnya? kalau di SMA kan kita tuh kan kayak Senin sampai Sabtu ya jam 7 pulang pergi segitu, baliknya jam segitu. Kalau di kuliah ini kan beda ya, kadang ada di Senin kita masuk jam 9, hari Selasa kita masuk jam 7. Iya, kayak Nanti ya tidak teratur ya. Iya, itu lagi balik lagi dari ke manajemen waktu tuh kayak harus bisa lagi. Kalau SMA tuh kan kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya tuh sama jamnya. Jadi waktu kita tuh kayak udah teratur aja gitu. Abis pulang sekolah kita istirahat bentar bikin tugas. Kalau di kuliah tuh kayak ada waktu kosongnya gitu kan. Iya. Harus kayak mau dimanfaatin bikin tugas kah, berleha-leha kah atau gimana. Di situ kayak yang bikin aku berpikir kayak oh gini ya Gini ya kuliah kuliah gitu. gitu. Udah apalagi kita tuh jauh juga ya dari orang Iya. tua. BTW Kia tuh dari mana ya? Aku tuh dekat sih sebenarnya di Dari sini. mana tuh? Aku dari Padang Pariaman. Padang Pariamannya di mana? Kan Di- luas tuh Padang Pariaman. Betul. Aku tuh Padang Pariaman di aku Kabupaten Padang Pariaman, daerahnya itu di Kampung Dalam, lebih daerah kecilnya kecil gitu. gitu ya. Kalau Kampung Dalam tuh di pantai atau kayak perbukit-bukitan gitu? Enggak sih, enggak di dekat bukit-bukitan. Kalau dekat pantai jauh, katanya jauh, pantai juga jauh. Terus Jadi dataran rendah gitu ya? ya betul, dataran rendah kami sekitar di situ. Aku tuh lebih dekat persawahan gitu. Gitu. Kalau ini dari mana? Windy tuh dari Pasaman Barat. Nah, di sana tuh kayak dataran rendah juga, jauh dari pantai, jauh dari gunung. Jadi kayak di pertengahan gitu nah. Oh, jadi pertengahan pantai Iya. sama gunung gitu ya. Kalau di sana bukan sawah, tapi di sana lebih ke kebun sawit. Oh, berarti panas nggak tuh kalau ada sawit gitu? Kalau di sawit ya lumayan sih, soalnya sawit itu kan harus yang panas-panas tuh. Oh, panas-panas ya. Hmm. Oh, jadi kalau banyak sawit di situ tuh banyak juga nggak pabrik sawitnya? Kalau di dekat rumah Widi belum ada, tapi mungkin sekitar 10 km tuh ada. Berarti ya sih lumayan panas juga. Iya. Terus karena kan Windy jauh nih kan, Pasaman Barat, aku di Pariaman Iya. kan. Itu pulang kampungnya gimana tuh? Aduh, selama kalau kuliah? pulang kampung tuh biasanya 2 bulan sekali karena ongkosnya lumayan mahal Gitu ya. Jadi kalau pulang terus pasti ya kangen keluarga juga pas Iya. gitu. Terus gimana gitu perasaan Windy sebagai anak rantau gitu ya, lumayan jauh tuh kan, lumayan. kuliah di Padang, tinggal di Pasaman Barat, kalau aku kan dekat gitu. Iya. Kadang tuh nangis karena kangen juga kak sama orang tua, tapi karena kadang tugasnya banyak jadi belum bisa pulang gitu. Oh, Kalau Kia ada nggak kayak ya udah pulang balik aja lah, kan deket tuh. itu selalu tuh seminggu sebagai penyemangat diri gitu untuk kuliah. Ya aku kalau ada waktu misalnya kayak liburnya tuh lumayan lah ya kan, kayak 2 hari aku usahain pulang gitu. Terus kalau nggak ada waktu ya terpaksa lah ya kita nggak bisa pulang ya kan. Prioritas pertama kita sekarang tuh kan kuliah gitu, nggak bisa diutamain pulang dulu. Iya, kayak kita tuh harus siap kan, menyiapkan tugas-tugas karena kuliah itu kan banyak tugasnya, kayak Iya, betul. itu tugas pribadi, tugas kelompok, bermacam-macam. Ya,
Kadang kan tugas tuh kayak deadline-nya tuh beda-beda hari ya. Iya, kadang benar. kadang kayak belum nggak bisa diselesaikan dalam minggu ini gitu, terpaksa kita harus nyelesain tambah hari gitu nyelesainnya ya. Apalagi kalau tugas itu kelompok teman di Iya. Padang pula, itu lumayan susah juga ya. Iya, kadang kita nggak ada kendaraan, jadi kita tuh susah mau pergi kemana-mana. Betul. Nah, kan ini kita udah 1 semester nih di UNP. Kesan Kia waktu PKKMB offline tuh apa? Nah betul, PKKMB di UNP di angkatan kita udah mulai offline ya. Iya. Dari dulunya COVID gitu. Aku alhamdulillah waktu itu aku dapat kebagian offline. Jadi aku tuh PKKMB-nya tuh di audit gitu. Di audit. Jadi kesan pertama aku tuh ya yang pertama kali ya banyak orang nampak. Nampak. Berapa ribu tuh Kia? Kalau nggak salah ya aku kalau nggak lupa gini, pas satu kita dulu kan pakai kayak sesi apa sih namanya Oh dulu tuh? iya, Persib Kayak nggak sih? iya betul Persib. Aku dulu dapatnya tuh yang kedua, hari kedua gitu. Nah di situ tuh yang pertama kali kesana aku tuh kayak UNP ini luas gitu. Iya, Banyak. ini luas. Iya, betul. Banyak gedung-gedungnya juga ya. Gedung-gedungnya juga, terus kayak jadi first pertama kali pun aku PKKM ini aku belum ada teman juga. Oh, jadi Kia sendiri ya? Iya, Waduh, ada berani. sih, ada juga aku teman, tapi kayak kita tuh kan awal-awal mabanya tuh sharing-sharing info-info tuh kan online ya, Iya, chat jadi WA. kayak masih teman Iya, online ya? belum wajah fotonya pun juga nggak ada, jadi kayak susah gitu pertama kali cari teman tuh. Terus mau dulu gimana sih Win, kayak PKKM itu tuh dapatnya tuh gimana dulu? Aku kebetulan masih online, jadi dibagikan gitu Iya, betul. kan. Jadi aku masuk ke online. Nah, aku pakai Zoom gitu. Jadi PKKMB tapi lewat laptop. Jadi Zoom. Gimana tuh ya Pak? Kayak berarti lama dong ngomong Iya Zoom-nya? dong. Jadi kami itu cuma melihat kalian yang ada di audit gitu. Kami di audit juga ngelihat kalian tuh, wajah kalian tuh ngomong juga di situ. Tapi kamu hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua juga? Iya. Sama. Berarti kita saling melihat ya, tapi karena kita belum mengenal jadi kayak siapa sih itu gitu. Betul, hari kedua, aku juga hari kedua. Iya. Tapi aku nggak lihat wajah kamu waktu itu. Iya, karena itu kan banyak. Iya, Jadi kita betul. bingung. Ya, terus selama kuliah nih kita kan ada PKKMB gitu kan. Yang tadi itu yang kita cerita itu PKKMB-nya tingkat univ ya, universitas Iya. gitu. Terus lagi masih ada lagi tuh PKKMB tingkat fakultas. Ya kita mulai kenal, Iya. kita mulai dekat tuh di PKKMB tingkat fakultas. Nah, ya betul, tingkat fakultas. Karena kan itu udah deket, jadi kita lebih sedikit orang yang harus kita pahami. Nah, jadi ketemulah sama Kia. Ya, betul, tingkat PKKMB fakultas. Sudah tuh kita mulai dipisah lagi, PKKMB-nya tuh di yang jurusan aja Ya, lagi. perprodi Nah, lagi. perprodi lagi. Nah, mulai itu Kia. Nah, sudah terus Waktu PKKMB Prodi, ada nggak kesan Kia yang membekas? ya, kesan membekas aku tuh di PKKMB Prodi itu waktu pertama kali kita dikumpulin ya. Iya. Nah di situ kan kalau nggak salah KRS kita udah keluar nggak sih Win? Udah kayaknya. Udah ya. kayaknya ya kan. Di situ pun aku udah kenal Windy itu di PKKMB-nya fakultas. Nah pas prodi itu kita tuh kan dikumpulin lagi tuh di biologi aja gitu. Iya. Kita tuh udah ada kelas juga tapi kami belum tahu gitu siapa aja anggotanya. Nah di situ pun aku ketemu lagi sama si Windy. Rupanya pas dikumpulin per kelas Ternyata kita sekelas sekelas juga. Terus apalagi ya Win kita samanya? Ya, terus kan itu kan kita sekelas, terus pembagian kelompok. Nah, ternyata kita satu kelompok juga. Ya di pertama kuliah kita Iya. dibagi satu kelompok juga. Terus di PKKMB Prodi itu kita juga disuruh ya sama panitia Iya, gitu sama kayak panitia. Jadi cari dosen PA. cari dosen PA. Nah, ternyata waktu cari dosen PA kita sama juga. Terus sekarang apalagi yang sama? Yang ini ya. Apalagi ya tugas psikolog Lagi. itu juga Juga sama. Sama. Sesinya pun juga sama. sama. Jadi kayak kita tuh disamakan oleh alam gitu. disamakan Oleh alam. Kayak alam itu udah mendukung kalau kita bersama. Iya betul. Semoga Bersama nanti untuk lulusnya juga perkuliahan. sama. Amin. 3,5 tahun ya. Amin. Terus selama kayak gini
ini kita kan ada 2 praktikum nih. Iya. Tadi kan kita ceritain praktikumnya dia di bio ya, pertama Iya. kali menggunakan mikroskop. Kita juga ada dulu tuh praktikum kimia. Gimana Iya. sih saat pertama kamu ngelihat praktikum kimia tuh? Pertama kaget karena lapaknya tuh ya lumayan banyak. Beda sistem lagi ya. Iya, beda sistem. Terus ternyata asik juga sih waktu kita praktikum karena kita kan mengenal, oh ini bahan kimia yang berbahaya, oh ini yang bisa dipegang pakai tangan. Ternyata oh seru juga praktikum itu, tapi ya itu bikin laporannya yang agak Agak beda melelahkan sistemnya. ya. Kalau Kia gimana waktu praktikum kimia? Kalau praktikum kimia yang pertama kali itu yang aku rasa itu kayak di SMA kan kita tahu itu kayak HCl, HCl, NaCl, NaCl. Terus pas ngelihat cairannya di lab ternyata kayak putih semua gitu. Kenapa tuh kok putih semua? Aku pun juga nggak tahu kenapa kayak HCl putih, NaCl putih. Kadang aku curiga ini nggak air ya isinya air Mungkin putih. itu pembedanya pakai itu Ada kertas lakmus ya, nggak sih? kertas lakmus juga ada Iya, indikatornya. indikator. Betul. Jadi harus berbahaya-bahaya dengan bahan-bahan kimia karena kan warnanya kayak air, jadi harus hati-hati. Yang susah bedainnya apalagi kalau nggak kita kasih label ya, jadi kayak takut salah ambil gitu. Nah, kalau di biologi gimana Kia praktikumnya? Kalau di biologi tambah pusing lagi aku, Kenapa tuh pusing? karena ya di sini ya kita ya di biologi itu semuanya tuh berbeda gitu. Semuanya tuh Berbedanya ada gimana tuh? semuanya tuh ada jenisnya, ada susunnya, ada susunannya, ada kelompoknya gitu. Dulu kan sebelum aku masuk biologi itu semuanya itu sama ya Win, kayak mau tumbuhannya tumbuhan aja, Ya kayak rumput ya rumput aja, lubangnya masih bisa lah gitu dibagi-bagi sampai kecilnya. Itu yang pertama kali aku tuh shock gitu, kayak wah banyak juga ya hafalannya gitu. Iya, apalagi nama latinnya juga kan banyak. Betul. Banget. Nah, kalau mengenai perkuliahan udah dunia perkosan gimana? Aku pertama kali coba kos ya. Ya kalau kita ngekos ya pertama ya jauh dari orang tua ya. Iya. Terus beradaptasi Betul. lagi sama keadaan ya Baik keadaan tetangga kos. betul. Yang pertama kali tuh aku tuh susah tidur. Kenapa tuh Kia susah tidur? Ya suasananya tuh udah beda gitu, kayak beda gitu. Pertama sebelum tidur kan biasanya kita lihat kondisi kamar kita sendiri ya, Iya. yang udah nyaman, udah lama kita di situ. Terus sekarang sejak masuk kos tuh udah beda gitu gambarannya, nggak kayak model kamar kita lagi. Iya, Terus betul. nyamannya juga udah beda. Kalau kamu gimana Win? Ya first time aku tuh ya kaget, nggak bisa tidur, takut karena kan ini tempat baru, jadi kayak butuh adaptasi nggak sih? Iya betul. Jadi penyesuaian tubuh lah istilahnya gitu. Iya, kayak udah beda lagi ya suasananya gitu. Apalagi kalau dibandingin Padang sama apa Pasaman Barat ya? Iya, Iya. Pasaman Barat. Warna panasan gitu. Kita kan dekat pantai gini. Hampir sama juga sih, sama-sama panas gitu. Oh, Kalau di Kia gimana? Apakah lebih dingin atau sama juga gitu? kayaknya lebih dinginin di aku sih. Soalnya pertama gitu kali ya. di sini tuh aku tuh kayak ya ternyata gini ya panas pantai ternyata gitu. Padang tuh kayak gini ya, gitu. Panasnya kayak pengen banget gitu kan mandi tuh 5 kali sehari. Waduh, habis ngabisin air. Apalagi sabun, nak. Iya betul tuh. Udah hemat lagi gitu jadi. Iya. Nah, terus selama kuliah gitu ada nggak gitu kan kita kan ada mata kuliah wajib, mata kuliah umum, ada nggak kita udah berapa ya di semester 1 3 ya Iya. mata kuliah umumnya. Iya. Sekarang 4. Ada 4. Dari semua mata kuliah yang sampai sekarang dijalani yang umum tuh ada nggak satu mata kuliah yang bikin berkesan gitu? Ada sih satu mata kuliah yang berkesan. Itu Apa? yang mengenai pengantar coding. Iya sama. Nah, berkesannya karena dulu kan waktu SMA belajarnya cuma komputer itu apa, terus tentang Word, tentang PowerPoint pun juga sedikit, Excel. Nah, di pengantar coding ini kayak kita tuh harus menyusun simbol-simbol menjadi sebuah program. Tuh kayak wah, keren juga ya simbol bisa buat program. Nah, kalau Kia ada nggak yang buat Kia kesan mengenai pengantar coding?
Kalau aku ya kesan pertama pengantar coding itu pertama kali bikin program, masukin programnya tuh kayak pas aku masukin data aku tuh error semua. Waduh, Gitu, berarti aduh. merah-merah ya? Iya merah-merah. Jadi kayak aku tuh kayak mikir ini gimana sih biar nggak merah, udah sama semuanya kok masih merah. Kadang kayak aku tuh bingung gitu kan, kayak itu berkesan banget tuh sama mata kuliah, bahkan sampai menunggu hasil nilainya. Itu yang paling ditakuti itu satu tuh coding itu tuh. Iya, tapi lulus kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Waktu di dunia perkuliahan ini ada nggak suatu kejadian yang bikin Kia itu kayak kaget gitu nah, atau culture shock? ada sih banyak gitu, tapi yang paling berkesan ya sampai sekarang gitu. Nah, di pertama kali aku masuk biologi, aku kira tuh cuman kayak ada praktikum di lab, di labor, terus kita kuliah teori, bikin laporan. Nah, cuman itu aja. Rupanya masih ada lagi tuh KL, kuliah lapangan. Nah, ternyata ada kayak gitu. Tapi waktu semester 1 tuh kita belum ada KL ya. Tapi kita ada tuh yang kayak camping gitu, darling ya, kayak kegiatan dari untuk mahasiswa barunya. Nah, itu jujur ya, 19 tahun gitu umur aku tuh selamat. Itu pertama kali aku tuh camping gitu di alam, tidur di alam gitu. Tidur di bawah tenda. Terus terutama ya, kita tuh darling kemarin tuh hampir setiap hari itu hujan ya. Iya betul. Jadi kalau kamu Win, ada nggak satu yang berkesan gitu selama dunia perkuliahan itu yang kayak bikin kamu tuh culture shock gitu? loh gitu ya, mungkin kayak waktu manajemen waktu untuk tugas nggak sih, soalnya tugas kan banyak, jadi kayak shock karena di SMA kan kita online dulu kan, jadi kayak banyak di rumah, sedangkan di sini udah offline, terus tugas juga banyak. Kalau kayak gimana? Masalah tugas ya? Iya. Ya sih, aku balik lagi kayak culture shock. Kayak tugas dulu kan di SMA tuh kan kalau online ya kadang guru tuh nggak kasih tugas juga kan, nggak ada tugas tuh cuman kayak tugas minggu pertama, minggu kedua selesai gitu. Itu pun deadline-nya pun kayak panjang banget gitu, nggak ada kayak diupload di e-learning Iya, itu e-learning juga. ya. Kalau di sini Bingung pakai juga e-learning. bingung juga aku pertama kali itu. Terus ketika mulai banyak tugas, nah di situ tuh aku bingung tuh mau prioritasin yang mana tuh, mau tugas yang ini ku kerjain atau yang ini ku kerjain. Terus ujung-ujungnya nanti ku kerjain sedikit yang ini dan semuanya tuh sudah keteter lagi. Iya betul. Itu kayak manajemen waktu kemarin itu kayak salah satu pelajaran yang penting ya, kayak sama kita yang susah ngatur waktu. Iya betul. Kalau Kia gimana waktu tidurnya, apakah masih teratur kayak SMA dulu? Waktu di kuliah ya? Iya, waktu di kuliah. Kayaknya sampai sekarang belum bisa ngatur waktu secara baik gitu. Kayak aku tuh ngerjain tugas tuh masih milih-milih kayak Gitu ya, yang kayak mana yang bisa dikerjain dulu gitu enggak sih? nanti kalau yang nggak bisa gitu deadline-nya udah dekat, aku sistemnya SKS aja kebut semalam Iya, gitu. yang penting kita ngumpul daripada merah kan. Ya yang penting. Nah Win, kan sekarang kita ya semester ini kan praktikum cuma biologi doang nih ya. Terus kemarin kita juga baru selesai praktikum. Ada nggak gitu kesanmu selama di praktikum biologi ini tuh Win? Ada nggak satu praktikum gitu, ceritain gitu, ada kejadian lucu apa? Kemarin kita kan udah praktikum biokimia tuh. Iya, Nah, jadi kita tuh bahas mengenai ekoenzim. Nah, ekoenzim itu mengenai cairan yang bermanfaat bagi bumi. Ekoenzim itu bisa digunakan sebagai cairan pembersih. Nah, untuk membuat ekoenzim itu butuh kayak sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian air dan gula. Nah, ada cerita menarik tuh mengenai bahan-bahannya Kia. Nah, spill dong, apa tuh cerita yang menarik, lucu gitu. Jadi kita kan butuh gulanya tuh adalah molase. Molasenya tuh ternyata susah di Padang. Jadi kayak komite kami tuh harus cari sampai kemana tuh Kia? Ke Padang Pariaman ya, sampai ke kampung aku. Nah iya, sampai ke situ dan harganya pun juga lumayan. Kita patungan lagi. Iya betul, sampai bahan-bahan pun juga dikurangin karena harganya juga mahal. Nah waktu pengumpulan bahan-bahan tuh aku ngumpulinnya sampai kehujanan karena itu kan waktunya udah mepet. Jadi kayak
kita tuh harus mencari bahan-bahan yang sebanyak-banyaknya, karena kan kita butuh sekitar 20 kilo enggak sih Kia? Ya kita 20 kilo, tapi karena molasenya kemahalan, asdos kita tuh dikurangin cuman 2 kilo sih, jadi 18. Iya, jadi 18 kilo. Nah, waktu praktikum kita kan mulainya jam 9.40. Nah, ternyata kelas kita tuh belum punya galon. Nah, aku sama kawanku, teman kita maksudnya, ambil galon ke kosmu enggak sih? Ya betul, mereka ngambil galon ke kosku. Ada nggak cerita di balik ambil galon gitu? Ada. Nah, waktu aku ngambil galon ternyata waktunya tuh udah mepet, udah mau masuk. Nah, jadi aku sama temen kita tuh nyetir motornya tuh sampai ya Allah, mungkin bisa jatuh karena kan udah mengejar waktu. Menantang maut ya. Iya, menantang maut lah. Ternyata waktu nyampe ke lab masih bisa dimaafkan karena kami izin dulu. Nah, habis itu kita kan praktikum tuh. Nah, praktikum yang pertama tuh kita ngapain? Kita tuh bersih-bersihin sampah ya, sampah-sampah yang kita cari bersih-bersihin kemarin. sampah. Kita tuh udah kayak deg-degan, ini kurang kah? Kayak takut kurang ya. Iya, karena kan takut ngutang. banyak, iya. Terus banyak juga dalam sehari itu kita yang praktikum ekoenzim itu bukan kelas kita doang, kelas lain juga banyak. Jadi kami tuh berebutan sampah. Iya. Takut. Terus sudah praktikum, udah timbang, alhamdulillah cukup ya kan kita, malahan lebih gitu. Nah di situ kita udah selesai praktikum, kita beres-beres bahan, kita juga ambil foto buat kenangan. Kita ngapain ya sudah tuinnya beres itu? Kayaknya kita mempersiapkan laporan nggak sih? Iya, kita nyiapin laporan. Tapi sebelum kita nyiapin laporan, kita beres-beres barang gitu. Ada yang lucu gitu, Win. Apa tuh yang lucu? Kan tadi kan bilang kan pinjam galon aku ya. Iya, Galon aku tuh dipinjam 2 gitu. Pas galonnya aku tuh sebelum pulang ke kos, aku nitip sama teman-teman cowok yang punya motor, minta tolong anterin galon aku tuh balik ke kos, Win. Iya, betul. Nah, pas aku balikin, tapi yang balik dulu tuh galon dulu datang ke kos. Berarti bukan kamu dulu ya? Enggak. Jadi galon itu diantarin di kosmu tapi aku nggak ada. Jadi pas aku sampai di kos, Iya. galonnya tuh nggak ada. Kemana tuh ya? Nah itu, ini lucunya. Nah di balik galon, pas di balik cerita galon tuh ya. Nah pas aku sampai di kos, galon tuh nggak ada. Aku tanya sama teman-teman. Aku tanya, ya gimana udah sampai dia letain galon tuh depan pagar. Yang ngantarin itu kan anak cowok. Di situ pas aku tanya kan mereka letain galonnya tuh di mana. Katanya itu depan pagar. Nggak ada. Aku balik, aku cerita, aku cemas gitu ya. Aku ceritain ke kamu kan kemarin, Win. Pas aku ceritain kemarin tuh kan aku bilang galonku hilang gitu. Nah, 2 tuh. kok bisa hilang? Nggak ada. Terus pas aku balik lagi, rupanya tuh galonnya tuh diambil lagi sama orang tukang galon gitu. Jadi tukang galon tuh asal ngambil gitu nah? Iya, dia tuh ngira aku pesen galon mungkin ya. Gitu. Padahal nggak ada yang pesan. Nggak ada yang pesan. Kenapa bisa diambil sama tukang galon? Karena galonnya tuh di teman-teman cowok dia katanya depan pagar. Terus mungkin bertepatan ya kakak kos yang lain ada pesan galon juga hari itu. Pas dia mungkin dikiranya tuh galon kakak tuh, dia ambil pula keduanya. Pas aku balik, rupanya aku ngutang galon 2 buah sama abang tuh. Udah tekor lagi aku. Iya. Dia dikira ambil sama orang-orang rongsokan gitu kan. Iya. Itu kayak takut juga banget tuh 2 galon yang harus diganti gitu. Nah, kita kan udah 1 semester nih berjalan. Sekarang udah semester 2. Nah, ada nggak persiapan Kia ya untuk semester 2 ini? Persiapan aku di semester 2 ini ya, pertama ya pasti persiapan untuk lebih rajin lagi biar meningkat gitu untuk semester, untuk nilainya gitu. Nah terus untuk persiapannya ya persiapin mental lagi, karena dulunya tuh praktikum cuma 1 buah, sekarang kita praktikum ada 3 Ya, gitu. jadi kayak Harus lebih was-was lagi gitu sama tugas dari praktikum belum, tugas dari teorinya belum, ya, tugas mata kuliah presentasi juga belum ya. betul, presentasi lagi belum gitu. Terus kayak yang harus aku persiapin itu lagi tuh kayak waktunya tuh harus lebih dijaga. Iya, betul gitu. banget. Nggak boleh terlalu berleha-leha lagi. Kayak
kalau ada waktu tuh, kalau masih ada tugas sempatin aja ke bikin tugas dulu daripada yang lain. Leha-leha seperti bermain sosmed nggak sih? Nah, di semester ini ada nggak niat Kia untuk ambil organisasi gitu? Untuk semester ini ya kayaknya belum deh aku untuk ambil organisasi. Soalnya untuk manajemen waktu aku aja ya untuk mata kuliah ini, untuk jumlah mata kuliah yang seberapa ini aja aku belum bisa gitu, belum bisa kayak manajemen waktunya, belum bisa ngebaginya. Jadi kayak bahkan serasanya tuh 24 jam tuh kurang gitu. Jadi aku belum minat gitu untuk ngambil organisasi. Minat ada, tapi untuk sekarang Manajemen waktunya belum bisa ya? Betul. Kalau kamu gimana untuk semester sekarang? Kalau untuk semester sekarang sih sama kayak ceritamu, aku juga belum bisa untuk membagi waktu. Jadi mungkin untuk semester kedepannya mau ngambil organisasi. Dari sebanyak nih ya organisasi yang ada di UNP nih, ada nggak satu organisasi yang bikin kamu tuh minat gitu? Kayaknya aku mau ngambil itu, karya tulis ilmiah PPIPM kalau sih. Iya betul. Apa sih kayak alasanmu mau masuk di situ gitu? Alasanku karena kan karya tulis ilmiah tuh mungkin kedepannya bisa membantu kita skripsian nggak sih? Iya gitu. betul, nulisnya kayak mana cara nulis karya ilmiah. Iya betul. Kalau dia kedepannya mau ambil organisasi apa? Kalau kedepannya ya aku masih bingung sih, aku maunya ya kayak modelan buka KTK mungkin, tapi dia bukanya nanti tuh sekitar semester genap ya, berarti semester 4 gitu. Kalau bisa aku maunya tuh yang dicepatin aja kayak semester 3-an gitu. Tapi aku belum mikir gitu mau masuknya kemana. Oke, baiklah, itulah sharing-sharing singkat kami selama perkuliahan dari PKKMB, awal masuk kuliah, apalagi lagi Win tadi kita bahas Cerita-cerita praktikum, cerita-cerita matkul yang disukai, cerita-cerita daerah-daerah kita, ya cerita-cerita lucu juga gitu. Udah sekitar 30 menit kami saling sharing dan berbagi gitu. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you See you next time.